warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saya dari SMP Negeri 1 Gunung Mega. Hari ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan Ibu Aulia Novalinda sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Gunung Mega. Selamat siang Ibu Aulia. Ya, terima kasih Bu Aulia sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini. Adapun perbincangan kita ini mengenai percakapan pra-observasi. Jadi ini adalah percakapan sebelum Ibu melakukan kegiatan mengajar Ibu nanti di kelas. Bu, tujuan kita untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi ini adalah supaya Ibu nanti bisa menjadi lebih siap dalam menyiapkan materi, menyiapkan pembelajaran agar pembelajaran nanti kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sebelum kita memulai percakapan pra-observasi ini, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Novalinda, salah satu guru dari SMP Negeri 1 Gunung Mega. Di sini saya mengampu pendidikan Pancasila. Oh iya, ternyata Ibu mengampu pendidikan Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan Pancasila, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Baiklah Bu, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini, materi yang pertama adalah tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Dua pembelajaran yang saya rumuskan, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan sejarah Pancasila, dan yang kedua peserta didik mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Jadi tujuan Ibu nanti menjelaskan sejarah Pancasila dan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Bu, kira-kira dari tujuan pembelajaran itu pengembangan area kompetensi seperti apa nanti yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bu. Tadi yang sudah saya jelaskan itu adalah ranah kognitifnya atau pengetahuan. Selain itu juga saya mempersiapkan bahwa nanti peserta didik saya akan bina dalam ranah psikomotor atau keterampilan, yaitu dengan mempraktekkan secara langsung bagaimana prosesi sidang BPUPKI yang dilaksanakan untuk perumusan Pancasila. Oke, baik sekali Ibu Aulia. Saya sudah membayangkan nanti akan seperti apa pembelajaran yang Ibu sampaikan, akan sangat menarik dan menyenangkan bagi murid ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, saya ingin tahu rancangan pembelajaran Ibu ini kira-kira strategi atau metode atau model pembelajaran seperti apa nanti yang ingin Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya akan terapkan itu adalah project pembelajaran. Jadi nanti peserta didik akan diberikan tugas secara berdiskusi kelompok dengan membuat project bagaimana mereka mempraktikkan secara langsung di depan pelaksanaan prosesi sejarah dari Pancasila itu. Kemudian Bu, setelah itu media yang ingin Ibu gunakan? Di sini saya menggunakan medianya bentuknya PowerPoint serta LKPD. Oke, ada PowerPoint nanti ya Bu ya yang akan Ibu tayangkan atau tampilkan di situ. Mengenai LKPD-nya Bu, bagaimana itu nanti teknisnya? LKPD-nya nanti akan disampaikan lewat PowerPoint. Nah, LKPD-nya bentuk soalnya adalah uraian, mungkin sekitar 2 sampai 3 soal. Nanti peserta didik menjawab soal tersebut. Oke, Bu Aulia, bagus sekali. Nah, kira-kira nanti kapan ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Karena materinya ini adalah materi saat ini, jadi akan saya terapkan pada minggu-minggu ini pada hari Jumat di kelas 74. Oke, tepatnya di hari Jumat? Ya, tanggal hari Jumat nanti Bu. Iya, oke. Di kelas 74. Oke, siap Ibu Aulia. Mungkin itu saja Ibu Aulia yang ingin saya tanyakan di tahap pra-observasi ini. Semoga nanti ketika Ibu mengajar semuanya berjalan lancar, dan mungkin nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran sedikit ada catatan dari saya ya Bu ya. Nanti setelah ini kan melaksanakan
setelah ibu mengajar nanti kita akan melaksanakan yang namanya percakapan pasca observasi. Bisa Bu ya? Bisa. Oke, terima kasih Bu Aulia atas kesempatannya. Semoga hari Ibu menyenangkan dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini yang tidak hadir ada? Atau semuanya hadir? Hadir. Bu absen ya, satu. Aditya Prayoga. Hadir Bu. Alia. Hadir Bu. Angges. Hadir Bu. Alpriliza. Hadir Bu. Arafa. Hadir Bu. Dan Wahyu. Hadir Bu. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Oke. Silakan dirapikan dulu kursinya. Ada yang sampah di akhirnya silakan dibuang. Sudah? Rapi? Sudah. Silakannya. Pancasila. Sejarah. Pancasila. Pancasila. Ada yang masih ingat hari lahir Pancasila itu tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Juni 1945. Siapa yang mengusulkan? Insinyur Soekarno. Pada rapat apa atau pada sidang apa nak? Sidang perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencari simbol yang mampu mengembangkan kepribadian nasional dan semangat kemerdekaan. Sudah? Sudah. Sudah, oke. Nah, itu adalah materi untuk hari ini tambahan dari lanjutan minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan kita sudah juga tujuan pembelajaran. Sama seperti minggu ini, kita ada tujuannya. Tujuan yang pertama, menjelaskan sejarah yang lebih lengkap. Kalau kemarin kita hanya sampai batas mana? BPU? PKI. Nah, ini kita lanjutkan sampai pada peresmian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Makna dari lambang Pancasila. Terus apa lagi? Pancasila terletak di apa? Di mana itu? Lambang negara yaitu burung Garuda. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kemarin yang kita pelajari bahwa sejarah Pancasila itu ada di BPU PKI yang mengadakan sidang. Sidangnya ada berapa kali? 2 kali. Sidang pertama yang membahas rumusan Pancasila tanggal 31 Mei 1945. 31 awalnya tanggal berapa nak? 19. Sampai 1 Juni. Oke. Ada yang namanya panitia 9 yang Ibu jelaskan kemarin? Ya. Apa tugasnya itu? Oke.
Oke. Tadi disebutkan bahwa ada namanya panitia 9. Panitia 9 tadi yang kata Ibu bahwa tujuannya adalah menyusun rumusan dasar negara dan oke, jadi ini Ibu jelaskan. BPUPKI itu kan tugasnya adalah untuk merumuskan dasar negara. Nah, rumusan dasar negara itu sudah banyak disetujui adalah rumusan dari Soekarno tentang Pancasila, tapi mengalami beberapa perubahan oleh Soekarno supaya memisahkan tugasnya antara BPUPKI dan panitia 9. Lanjut ya. Jadi BPUPKI kalau di buku kalian itu kan ada 2 kali sidang. Yang pertama adalah membahas rumusan dasar negara dan yang kedua membahas hukum negara atau di sini pembentukan undang-undang. Nah, karena BPUPKI ini juga ada sidang kedua, maka sidang pertamanya tadi dilanjutkan oleh panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Bukan berarti bukan urusan BPUPKI ya, tapi dilanjutkan oleh panitia 9. Nah, sudah diambil tadi. Ada perbedaan, Nak. Letaknya di mana ini tadi perbedaannya? Ya, ada. Sila berapa kata Ibu di video tadi? Ada yang memperhatikan? Sila berapa? Sila pertama atau bunyinya? Nah, ini. Yang mana di pembukaan undang-undang? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Menurut kalian, kenapa bisa diubah, Nak? Dari yang awalnya menurut syariat Islam diubah menjadi ketuhanan Maha Esa? Karena di Indonesia banyak agama. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Hindu. Ada berapa? 6. Ada agama yang diakui di Indonesia. Nah, karena diakuinya banyak agama di Indonesia, maka apa, Nak? Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan ini di Piagam Jakarta karena hanya berdasarkan syariat Islam. Maka Piagam Jakarta itu tanggal 22 Juni 1945 ada di buku kalian di halaman di halaman 16. Coba dilihat. Isinya sama tidak dengan pembukaan undang-undang yang kalian baca setiap hari Senin? Sama tidak? Ya, salah. Jadi sama berdasarkan apa? Syariat Islam. Boleh digaris bawahi, Nak? Di situ ya, sudah ketemu. Di bagian bawah ada syariat Islam ini. Di 3 baris terakhir. Garis. Jadi dia masih apa? Masih hasil dari pertama, hasil dari panitia 9 yang pertama. Dapat? Dapat. Garis bawah ya. Oke, jadi letaknya beda dengan pembukaannya setiap hari kita baca itu letaknya hanya di sana. Selebihnya semuanya sama. Kalau yang di atas tadi di mana, Nak, letaknya? Piagam Jakarta. Kalau yang bawah pembukaan undang-undang dasar. Jadi Pancasila itu hanya di mana kita bisa ketemui? Di
pengubahan undang-undang dan di lambang negara. Jadi hanya dua tempat. Jadi di antara 9 anggota itu ada satu anggota yang mendapatkan usulan untuk mengganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Namanya adalah Muhammad Hatta. Tapi Muhammad Hatta hanya mewakili yang mempunyai idenya tadi untuk merubah adalah namanya Latuan Hari. Dia adalah anggota BPU DKI. Yang mengusulkan kepada Muhammad Hatta untuk menyampaikan bahwa sebaiknya dirubah, jangan syariat Islam, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya ini? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Jadi semua agama itu benar dan diakui di Indonesia. Oke. Kita lanjut. Ada namanya PPKI. Pernah dengar juga ini? PPKI ada di bukunya. Di halaman di halaman 18. Apa kepanjangannya PPKI, Nak? Panitia. Kalau yang BPUPKI itu tugasnya adalah merumuskan. Jadi boleh pertanyaan. Coba menurut kamu, nah, apa yang kamu dapatkan hari ini? Materi kita apa? Nah, apa materinya? Kalau kamu apa yang kamu rasakan hari ini setelah belajar melalui media baru? Kenapa? Oke, berarti kata teman semuanya refleksi hari ini ada semuanya ya tentang dengan pelajaran hari ini dan apa tadi teman-teman bilang, Nak? Materi yang dipahami Ibu? Sudah. Silakan dulu. Kita kemarin kita sudah melakukan tahapan praobservasi, kemudian di tahapan praobservasi kita sudah menentukan apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran. Kemudian kita juga sudah melakukan tahapan observasi ya Bu ya, Jumat kemarin, di mana di situ Ibu selaku guru yang mengajar dan saya yang melakukan supervisi. Dan hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi. Nah, di tahapan pasca observasi ini kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 7 kemarin, gimana nih perasaan Ibu? Setelah kita melakukan tahapan pra, kemudian observasi. Baik, terima kasih Bu. Tentu perasaan saya sangat senangnya dapat masukan dari Bu Asmi terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, baik kekurangan maupun kelebihan yang bisa saya kembangkan. Dan juga saya banyak juga pengalaman yang luar biasa dari Ibu untuk menjelaskan kalau misalnya proses belajar yang baik seperti ini dan Oke,
Oke, baik Bu Aulia. Kemudian kemarin setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, apakah Ibu mengalami kendala atau ada hambatan seperti itu Bu? Bisa diceritakan? Oke, baik Bu. Berhubung kemarin kita ngajar di kelas itu adalah hari Jumat Bu ya. Iya. Kan hari Jumat itu kan terbatas waktunya, ditambah juga karena persiapan ada yang siswa ada beberapa yang masuk, ada yang tidak, karena ada yang ada jalan dan sebagainya Bu ya. Tapi proses belajarnya masih bisa dilaksanakan dengan baik, yang dimana yang pada proses belajarnya saya juga menampilkan video tentang sejarah Pancasila, dan ternyata peserta didik juga sangat antusias ketika diberikan pembelajaran yang saya dapat masukan dari Bu. Oke, baik Bu Aulia. Kemudian kira-kira nih Bu, kedepannya apa nih yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Ya baik Bu, mungkin proses pembelajaran kemarin lebih cenderung kepada pengetahuan. Jadi pada saat proses pembelajaran saya lebih banyak menjelaskan ataupun interaksi dengan peserta didik mengenai sejarah Pancasila atau Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan dengan bagaimana keterampilan peserta didik. Misal dengan peserta didik mencontohkan atau membuat video bagaimana pengamalan Pancasila yang mereka upload di media sosial sebagai teknologi. Oke, siap-siap. Berarti Ibu kemarin itu yang ingin dikembangkan di keterampilannya, Iya. ya Bu ya. Karena kita kemarin Ibu sudah menyadari sendiri bahwa kita lebih banyak kepada pengetahuannya. Tidak apa-apa Ibu Aulia, kira-kira untuk kedepannya nih, apa nih rencana Ibu untuk mengembangkan baik itu keterampilan, baik itu dari segi pengetahuan maupun keterampilannya nih Bu? Saya harap bisa dilaksanakan secepat mungkin ya Bu. Nanti mungkin model pembelajarannya juga mungkin berubah. Yang sebelumnya mungkin hanya sharing di kelas, student center learning. Mungkin yang berubahnya nanti adalah berubah jadi project based learning. Jadi peserta didik membuat project dalam bentuk video tentang pengamalan kehidupan sehari-hari. Baik sekali Bu Aulia. Semoga apa-apa yang Ibu rencanakan bisa direalisasikan dalam waktu yang dekat ini. Oke, berhubung kita juga kegiatan 17-an sudah selesai, kita fokus kembali kepada proses KBM. Kira-kira bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan bincang-bincang ini? Ya tentu sangat senang karena sedikit banyak juga saya mendapatkan pengetahuan baru sebagai salah satu guru muda dari Bu Asmi, juga bagaimana proses pembelajaran yang baik, dimulai dari menyampaikan tujuan yang baik dan sebagainya, serta penerapan media yang mendukung. Baik sekali Bu Aulia, terima kasih untuk kesempatannya untuk percakapan pasca observasi hari ini. Semoga kedepannya kita sama-sama sebagai seorang guru dapat lebih mengembangkan lagi potensi-potensi supaya kita dapat menggali bakat dan minat yang ada pada siswa-siswa kita, khususnya di SMP Negeri 1 Gunung Mega. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Ibu Aulia atas kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Ibu Kasmi dan Ibu Aulia tadi Bapak sudah menjelaskan observasi pasca observasi tadi, dimana kalau Bapak lihat yang sudah kalian lakukan tadi itu sudah sangat baik sekali. Sudah nampak adanya kucingnya dengan model delta ya. Itu ada tujuannya sudah disepakati secara bersama, kemudian identifikasi dari saudari Ibu Asmi kepada Ibu Aulia ini sudah dapat diketahui, mencari hal yang mungkin perlu dikembangkan oleh Ibu Aulia ya. Namun tentu mungkin di sini ya memang kita perlu pemahaman bagaimana kita meningkatkan kualitas pertanyaan kita sehingga bisa mencarikan si kucing ini tahu apa yang akan dia kembangkan lebih lanjut. Misalnya tadi kami lihat yaitu di keterampilannya yang dikembangkan khususnya kepada anak sehingga dia membentuk suatu proyek pada anak. Nah, dalam kegiatan proyek ini tentu bisa digali lagi oleh Ibu Asmiati proyek seperti apa, apakah dilaksanakan berkelompok atau berkelas dan seperti apa. Nah, mungkin di sini perlu kita dikembangkan lebih lanjut pendalamannya sehingga akan nampak untuk aksi atau rencana aksinya ya. Nah, seperti apa bentuk yang konkretnya kira-kira seperti itu. Itu saja Bu Asmiati kepada kami dan mudah-mudahan akan jadi lebih baik ya. Terima kasih.